Mafia migas Riza Khalid masih diburu lantaran 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagai saksi. Kini Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Riza sebagai tersangka pekan depan. Kejaksaan Agung RI menjadwalkan pemanggilan Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Rencananya pemeriksaan pertama pada Riza sebagai tersangka akan berlangsung pekan depan. Bersangkutan akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka untuk pertama kali. Kan selama ini dipanggil hanya sebagai saksi, kan? Yang sudah 3 kali sebagai saksi, nanti akan dipanggil sebagai tersangka. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Meski Kejaksaan Agung sudah menetapkan Riza Khalid menjadi tersangka dan dijadwalkan diperiksa, keberadaannya masih menjadi misteri. Kemlu Singapura menyatakan Riza tidak ada di sana, sementara awal Februari dia terdeteksi ke Malaysia. Keberadaan Riza Khalid tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina masih menjadi misteri. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menduga mafia migas itu berada di Singapura. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan berdasarkan catatan imigrasi menunjukkan bahwa Riza Khalid tidak berada di Singapura dan telah lama tak memasuki negara Singapura. Merespon hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menyatakan apresiasi atas dukungan pemerintah Singapura terhadap proses hukum yang berjalan di Indonesia. Pemeriksaan keberadaan MRC yang jelas kita pertama mengucapkan terima kasih dulu dan apresiasi terhadap pemerintah Singapura sudah memberikan informasi bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana, bahkan Kemenlu juga dari sana juga menyatakan bersedia akan memberikan bantuan seandainya ada di Singapura. Artinya ini kita sudah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak ada di sana. Berarti kita coba menjalin nantinya informasi dengan negara-negara tetangga lainnya, mungkin kita ada bekerja sama. Sebelumnya Riza terdeteksi pergi ke Malaysia pada 6 Februari 2025. Kepergiannya beberapa hari sebelum anaknya Muhammad Keri Adrianto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Menurut PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, 6 Februari lalu, Riza terdeteksi menuju Malaysia melalui Bandara Suta dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Kini pihak imigrasi Indonesia telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan polisi Malaysia guna mencari keberadaan Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung angkat suara terkait dengan keberadaan mafia migas Riza Khalid yang dibantah oleh pemerintah Singapura. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam Jessica, apakah ada keterangan Kejagung terkait dengan keberadaan Riza Khalid? Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk keterangan dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait keberadaan Riza Khalid sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023 hingga saat ini masih belum diketahui keberadaan dari Riza Khalid, yang mana informasi terakhir ia berada di Singapura, tetapi pemerintah Singapura membantah hal tersebut hingga saat ini pihak Kejagung pun masih berusaha untuk mencari keberadaan dari Riza Khalid. Dan juga Camar dan juga pemirsa, informasi Riza Khalid akan dijadwalkan pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada minggu depan, tetapi untuk terkait informasi hari dan tanggal masih belum diketahui hingga saat ini. Sementara itu, Camar. Baik, Jessica, lantas bagaimanakah dengan perkembangan kasus pengadaan laptop di Kejagung?
Ya, untuk terkait perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di wilayah Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, informasinya dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu Anang Supriyatna menyatakan bahwa hari ini telah dijadwalkan pemeriksaan oleh 2 orang yaitu dari pihak Google dan juga pihak Telkom, tetapi informasi dari Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum Kejagung RI hanya dari pihak Google dengan inisial PRA yang hadir atau memenuhi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Berikut adalah hasil wawancara dari tim kami dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Anang Supriyatna. Hari ini terjadwal untuk terkait dengan pengadaan laptop berbasis Chromebook itu ada 2 dari 2 perusahaan, yaitu yang satu dari perusahaan Google, yang satu lagi dari Telkom. Google itu boleh dijelaskan mungkin inisial atau jabatannya apa Pak? Inisial kalau dari Google PRA. Telkom WMK ya. Telkom itu terkait dengan investasi ke Goto bukan sih Pak? Sementara nanti saya tanyakan masih, tapi belum datang. Oh, belum datang. Yang datang cuma dari pihak Google. Ya, Cabar dan juga pemirsa, untuk menambahkan keterangan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ia juga menambahkan bahwa inisial dari pihak Telkom ialah UMK, tetapi ia tidak dapat diketahui konfirmasi kehadirannya, apakah ia mangkir atau diminta penjadwal ulang dari tim penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Tapi informasi ini kami masih akan terus mencari tahu ke depannya. Dan atas kasus ini pun sudah 4 orang tersangka telah ditetapkan dan kerugian negara sementara sebesar 1,9 triliun rupiah. Sementara itu, Camar. Baik, terima kasih rekan Jessica Winoto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyelidikan terkait dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman menunggu hasil dari laboratorium forensik dan juga penelitian yang dilakukan secara mendalam supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan scientific plan. Kira anak buah ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera. Sebelumnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban.
Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan, korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya, atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos Ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Kamis pagi sekitar pukul 9.15, Iwan nampak datang ke Gedung Bundar Jampitsus Kejagung Jakarta didampingi oleh pengacaranya Rocky Martin. Pemeriksaan Iwan hari ini merupakan pemeriksaan kelima dalam kasus tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Ritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Ritex 2005-2022, Diki Syahban Dinata selaku pimpinan divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mappa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Puluhan kendaraan kemarin yang dilakukan penyidik itu gimana Pak?